Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, siswi SMPID Insan Madani Kota Palopo. Saya akan menceritakan satu kisah yang berasal dari daratan Eropa yang berjudul Sup Batu. Dahulu, ada seorang pengemis yang sangat lapar. Pengemis itu mengetuk pintu seorang wanita tua untuk meminta beberapa makanan. Tok 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 tok. Permisi, tapi bisakah Anda membagikan makanan Anda kepada saya? Saya sangat lapar, kata pengemis itu. Tetapi wanita itu menjawab dengan acuh tak acuh. Maaf, saya tidak punya apa-apa untuk dibagikan, makanan saya habis. Pengemis itu kecewa, tetapi dia orang yang pandai. Dia tidak pergi, dia hanya berdiri dan memikirkan strategi. Baiklah, kalau begitu aku yang akan memberimu makan. Apa? Anda akan memberi saya makan? Ucap wanita itu tidak percaya. Ya, yang saya butuhkan hanyalah panci besar, air, dan batu. Aku akan membuatkanmu sup batu, kata pria itu dengan percaya diri. Wanita itu bertanya-tanya. Dia berkata, bayangkan itu sup dari batu. Kemudian dia pergi mengambil panci besar. Dia memasukkan air ke dalam panci, dan pria itu memasukkan batu abu-abu ke dalamnya. Dia mengaduk air dan batu secara perlahan. Setelah beberapa saat, pria itu mencicipi sup. Sup ini enak, tapi akan lebih baik bila kita memiliki garam dan merica, kata pria itu. Garam dan merica? Aku rasa aku punya garam dan merica, kata wanita itu dengan cepat. Kemudian dia mengambil garam dan merica, dan pria itu memasukkannya ke dalam panci. Dia mengaduknya bersama air dan batu. Dan wanita itu berkata, bayangkan itu sup dari batu. Setelah beberapa saat, pria itu mencicipi sup itu lagi. Sup ini enak, tapi akan lebih enak jika kita punya wortel, kata pria itu. Wortel? Aku rasa aku punya wortel, kata wanita itu cepat-cepat. Kemudian dia pergi mengambil wortel oranye panjang. Pria itu memotong-motong wortel tersebut dan memasukkannya ke dalam panci. Dia mengaduknya bersama garam, merica, dan batu abu-abu. Setelah beberapa saat, pria itu mencicipi sup itu lagi. Sup ini enak, tapi akan lebih enak jika kita punya wortel, kata pria itu. Wortel? Aku rasa aku punya wortel, kata wanita itu cepat-cepat. Kemudian dia pergi mengambil wortel oranye panjang. Pria itu memotong-motong wortel tersebut dan memasukkannya ke dalam panci. Dia mengaduknya bersama garam, merica, dan batu abu-abu. Kemudian wanita itu berkata, bayangkan itu sup dari batu. Setelah beberapa saat, pria itu kembali mencicipi sup. Sup ini lezat, tapi akan lebih lezat lagi bila kita memiliki kubis, kata pria itu. Kubis? Aku rasa aku masih punya kubis, kata wanita itu. Lalu dia pergi dan mengambil kubis berdaun. Dan pria itu
memasukkan kubis ke dalam panci. Dia mengaduknya bersama garam, merica, dan wortel. Dan wanita itu kembali berkata, "Bayangkan itu, sup dari batu." Setelah beberapa saat, pria itu kembali mencicipi sup. Sup ini enak, tapi akan lebih enak lagi bila kita menambahkan tulang, kata pria itu. "Tulang? Aku rasa aku punya tulang," kata wanita itu. Kemudian dia pergi mengambil tulang dan memasukkan panci. Dia mengaduknya bersama garam, merica, wortel, kubis, dan batu abu-abu. Tak lama kemudian, wanita itu kembali berkata dengan takjub, "Bayangkan itu, sup dari batu." Setelah beberapa saat, lagi-lagi pria itu mencicipi sup. Sup ini lezat, tapi akan lebih lezat bila kita memiliki bawang bombay, kata pria itu. "Bawang bombay? Aku rasa aku pun punya bawang bombay," kata wanita itu dengan cepat. Lalu dia pergi mengambil bawang bombay. Dan pria itu memasukkannya ke dalam panci. Dia mengaduknya bersama garam, merica, wortel, kubis, tulang, dan batu abu-abu. Dan kemudian wanita itu berkata dengan heran, "Bayangkan itu, sup dari batu." Setelah beberapa saat, pria itu kembali mencicipi sup. Sup ini lezat. Dan wanita itu kembali berkata dengan takjub, "Bayangkan itu, sup dari batu." Setelah beberapa saat, pria itu kembali mencicipi sup itu lagi. Sup ini sudah pas, ayo kita makan." Maka mereka pun mencicipi sup tersebut dan rasanya sungguh lezat. Dan wanita itu kembali berkata saking takjubnya, "Bayangkan itu, sup dari batu." Dan pengemis itu tersenyum lebar sambil menjawab, "Ya, bayangkanlah." Demikianlah akhirnya pengemis itu dapat mengobati rasa laparnya dan menikmati sup yang lezat. Nah teman-teman, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini? Baiklah, ada dua pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah, jadilah orang yang cerdas dalam memecahkan masalah. Jangan menyerah pada keadaan yang sulit, maka kalian pasti akan menemukan jalan keluarnya. Kedua, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, jangan pelit untuk berbagi, karena sesungguhnya berbagi itu indah. Demikian akhir dari kisah sup batu dari daratan Eropa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.